Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memahami tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan, bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam bahasa baku. Karena surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu surat resmi. Kaidah kebahasaan bahasa baku antaranya adalah bahwa bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, bahwa bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh tata kalimat bahasa asing. Yang berikutnya, bahwa bahasa baku itu bukan merupakan bahasa percakapan, ya. Bukan bahasa percakapan sehari-hari, tapi bahasanya harus bahasa resmi. Selanjutnya, bahwa bahasa baku itu menggunakan imbuhan yang eksplisit. Selanjutnya, unsur-unsur kalimatnya lengkap, menggunakan konjungsi yang sesuai dengan konteks kalimat. Bahasa baku itu juga tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme. Untuk surat lamaran pekerjaan, bahasa bakunya atau kaidah kebahasaannya lebih banyak menggunakan kata ganti tunggal saya, ya. Jadi kata ganti pronominanya menggunakan pronomina saya. Berikutnya menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Salah satunya adalah bapak garis miring ibu. Itu kata sapaan penghormatan. Berikutnya menggunakan kalimat bertujuan, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Di dalam surat lamaran harus menunjukkan kesan bahwa kita tertarik dengan pekerjaan yang kita lamar. Selanjutnya menggunakan kalimat perincian ketika menyebutkan identitas, dirinci identitas kita. Yang terakhir menggunakan kalimat pengharapan dan ucapan terima kasih. Jadi dalam surat lamaran itu juga kita menunjukkan bahwa kita begitu berharap untuk bisa diterima bekerja dan mengucapkan terima kasih. Itu bahasa yang banyak digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya tentang kata penulisan, aturan penulisan, kaidah penulisan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Ini tempat dan tanggal surat diawali dengan nama kota, dilanjutkan dengan tanda koma, tanggal dengan angka, bulan dengan nama tulisan, tahun dengan angka. Ini tempat dan tanggal surat. Saya ulangi lagi, penulisannya adalah nama kota, dilanjutkan dengan tanda koma, yaitu tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan nama, dan tahun ditulis dengan angka. Ya, seperti itu. Untuk hal surat, hal surat aturannya itu ditulis dengan kata hal, bukan perihal. Ya,
untuk surat lamaran bukan perihal tetapi hal. Dengan awal huruf kapital yaitu H. Penulisannya juga seperti itu, tanpa diakhiri tanda titik. Tanpa diakhiri tanda titik. Menggunakan tanda titik 2 setelah kata hal. Lampiran surat, ini aturannya. Lampiran titik 2, setelah itu jumlahnya. Kalau itu bentuknya berkas, berkas. Kalau lembar, ya lembar. Kata penulisannya. Berikutnya alamat surat. Nah, penulisan alamat surat dibedakan menjadi 2, bahwa alamat surat itu ada alamat luar dan alamat dalam. Alamat luar ini ditujukan untuk ditulis di amplop surat. Kalau kita menggunakan amplop, ya, jadi disebut dengan alamat luar. Sedangkan alamat dalam ini ditulis pada surat lamaran itu sendiri, lamaran pekerjaan. Ini untuk amplopnya, yang ini untuk suratnya. Tata cara penulisannya, ya, untuk alamat surat luar, tidak diakhiri dengan tanda titik. Alamat surat yang ditujukan langsung pada nama perusahaan atau pada alamat PO Box, tidak perlu menggunakan sapaan yang terhormat atau YTH. Jadi kalau langsung dengan nama perusahaan atau alamat PO Box tidak usah YTH. Jadi langsung kepada PT Prima Auto seperti ini atau kepada PO Box. Tidak usah menggunakan YTH. Berikutnya, apabila nama dan jenis kelamin pihak terkirim atau tujuan surat tidak diketahui, tidak perlu menggunakan bapak atau ibu. Ya, kalau tidak tahu, kira-kira namanya siapa, atau kira-kira orangnya laki-laki atau perempuan, kita tidak tahu, tidak perlu menyebutkan bapak atau ibu. Itu langsung saja pada nama jabatannya. Kalau jabatannya sebagai kepala sekolah, ya langsung disebutkan kepala sekolah. Kalau manajer, ya langsung disebutkan manajer. Tidak usah bapak manajer, itu salah. Langsung pada yang terhormat manajer. Penggunaan sapaan bapak dan ibu harus diikuti dengan nama. Ini. Jadi kalau kita menggunakan kata bapak atau menggunakan kata ibu, harus diikuti dengan namanya. Siapa namanya? Nah, ini contohnya. Yang atas ini, jika kita tidak tahu namanya dan tidak tahu jenis kelaminnya, langsung saja ditulis jabatannya kepada yang terhormat Direktur PT Bina Mulia. Tidak usah menggunakan bapak atau ibu. Baru ketika kita tahu nama atau jenis kelaminnya, kita gunakan kata bapak atau menggunakan kata ibu. Dilanjutkan dengan nama. Seperti itu. Alamat surat dalam. Penulisan alamat surat dalam tidak memerlukan kata kepada. Kalau tadi di alamat amplop ada kepadanya, kalau di suratnya tidak perlu menggunakan kepada. Nah, ini langsung PT. Ini kalau yang tahu namanya langsung yang terhormat bapak, tidak usah kepada. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Diawali dengan huruf kapital di awal saja. Berikutnya isi surat. Isi surat dibedakan menjadi 3, alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Alinea pembuka yaitu salah satu contohnya sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian Sinar Nusantara. Ini jika lowongan itu kita
dapatkan, ya, info lowongannya didapat dari iklan surat kabar. Seperti itu. Ini yang nomor 2, jika kita mendengar informasi lowongan dari radio, seperti ini. Nah, yang ketiga, jika informasi itu kita dapat dari seseorang. Yang keempat, jika kita tidak tahu ada lowongan atau tidak. Ya, secara individu, ya, secara kemauan sendiri, mencoba langsung membuat lamaran. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ada ya kita berharap ada. Nah, ini yang nomor 4, kita tidak dapat informasi dari siapa-siapa, keinginan sendiri untuk mencoba melamar. Jadi langsung kalimatnya seperti ini. Nah, ini alinea isi. Isinya berupa identitas diri. Ya, seperti ini. Ini alinea isi, kalimat seperti ini. Contoh alinea isi yang pertama. Ragamnya begini. Yang kedua, ini contoh alinea isi dengan pemaparan kemampuan diri. Ini kemampuan dirinya dijelaskan di sini. Mendukung tentang biodata dirinya, kemampuan-kemampuannya. Ini biasanya untuk perusahaan, tapi untuk instansi lebih banyak menggunakan yang pertama tadi. Nah, ini yang sistemnya narasi, alinea isi, yang sistemnya narasi. Kalau yang pertama dan kedua itu menggunakan perincian, yang ketiga surat lamaran yang isinya menggunakan narasi. Alinea penutup. Nah, ini alinea penutup contohnya. Demikian surat lamaran kerja yang saya buat. Titik. Yang perlu diperhatikan adalah ini sering salah. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu. Kadang-kadang penulis surat lamaran sering menggunakan atas perhatiannya. Itu tidak boleh. Ya. Karena nya itu nya siapa tidak jelas. Ya, tapi fokusnya adalah atas perhatian Bapak garis miring Ibu. Kalau kita tidak tahu laki-laki atau perempuan, tapi kalau sudah jelas, ya, itu perhatian Bapak. Itu kalau itu laki-laki atau atas perhatian Ibu, kalau itu jelas-jelas sudah perempuan. Nah, ingat sekali lagi tidak boleh menggunakan kata atas perhatiannya. Ini besar harapan saya. Ini adalah kalimat pengharapan dan kalimat terima kasih. Cukup saya mengucapkan terima kasih, jangan saya ucapkan. Ini sudah dikatakan tadi bahwa menggunakan proposisi eksplisit, ya, menggunakan imbuhan yang eksplisit, mengucapkan, tidak boleh saya ucapkan, tapi saya mengucapkan terima kasih. Tidak perlu ditambah kata banyak-banyak. Ya, biasanya sering ditemui kalimat alinea penutup yang atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu salah. Ya, cukup atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini alinea penutup. Salam penutup menggunakan hormat saya diakhiri dengan koma. Ya, dengan huruf kapital di awal. Berikutnya tanda tangan dan nama jelas. Ya, pelamar tanda koma, tanda tangan di sini. Nama tidak boleh disingkat karena ini sudah jelas nama jelas. Jadi namanya harus jelas. Seperti ini. Ya, ini pemaparan kita tentang kaidah kebahasaan surat lamaran. Semoga dapat membantu ke depan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.